Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Kenalkan, nama saya Hijromi Aryadi Putra bagi kawan-kawan yang belum kenal. Pada video kali ini saya akan membahas konsep bahan ajar. Jadi dalam konsep bahan ajar ini saya akan membahas pengertian konsep bahan ajar, lalu jenis-jenis bahan ajar, dan cara penyusunan bahan ajar. Kita langsung saja, ini materinya. Pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Pengertian ini menjelaskan bahwa suatu bahan ajar haruslah dirancang dan ditulis dengan kaidah instruksional karena akan digunakan oleh guru untuk membantu dan menunjang proses pembelajaran. Bahan atau materi pembelajaran pada dasarnya adalah isi dari kurikulum, yakni berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik atau subtopik dan rinciannya. Penjelasan tadi dapat kita ketahui bahwa peran seorang guru dalam merancang ataupun menyusun bahan ajar sangat menentukan keberhasilan proses belajar dan pembelajaran melalui sebuah bahan ajar. Bahan ajar dapat juga diartikan sebagai segala bentuk bahan yang disusun secara sistematis yang memungkinkan 7 siswa dapat belajar secara mandiri dan dirancang sesuai kurikulum yang berlaku. Dengan adanya bahan ajar, guru akan lebih runtut dalam mengajarkan materi pada siswa dan tercapai semua kompetensi yang telah ditentukan sebelumnya. Jenis bahan ajar. Bahan ajar memiliki berbagai jenis, yang cetak maupun non-cetak. Bahan ajar cetak yang sering dijumpai antara lain berupa handout, buku, modul, brosur, dan lembar kerja siswa. Mari kita uraikan terkait jenis-jenis bahan ajar. Yang pertama, handout, segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik ketika mengikuti mata pelajaran, ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian ada juga yang mengartikan handout sebagai bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Kedua, buku. Sebagai bahan ajar, buku yang berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Buku disusun menggunakan bahasa yang sederhana, menarik, dilengkapi gambar, keterangan, isi buku, dan daftar pustaka. Buku akan sangat membantu guru dan siswa dalam mendalami ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Secara umum, buku dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, buku sumber, buku bacaan, buku pegangan, dan buku teks. Yang ketiga, modul. Merupakan bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar siswa dapat belajar secara mandiri atau dengan bimbingan guru. Oleh karena itu, modul harus berisi tentang petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, isi materi pelajaran, informasi pendukung, latihan soal, petunjuk kerja, evaluasi, dan balikan terhadap evaluasi. Balikan. Dengan pemberian modul, siswa dapat belajar mandiri tanpa dibantu oleh guru. Keempat, lembar kerja siswa atau biasa disebut LKS. LKS adalah materi belajar yang telah dikemas sedemikian rupa sehingga siswa dapat diharapkan untuk mendapatkan materi pembelajaran itu sendiri. Dalam LKS, siswa akan mendapat materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan materi. Selain itu, siswa juga dapat menemukan arahan yang terstruktur untuk memahami materi yang diberikan pada saat bersamaan saat siswa diberikan materi serta tugas berkaitan dengan materi tersebut. Yang kelima, buku ajar. Buku ajar adalah sarana yang digunakan di sekolah-sekolah dan di perguruan tinggi untuk menunjang suatu program pengertian modern yang umum dipahami. Buku teks. Buku teks juga dapat didefinisikan sebagai buku pelajaran dalam bidang studi tertentu yang merupakan buku standar yang disusun oleh para pakar pada bidang itu.
untuk maksud dan tujuan-tujuan instruksional yang dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh pemakai sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran. Kita akan membahas menyusun bahan ajar. Prinsip menyusun bahan ajar. Prinsip pertama adalah prinsip relevansi, yang artinya materi pelajaran yang disusun hendaknya memiliki keterkaitan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kedua, prinsip konsistensi, artinya adanya ajegan antara bahan ajar yang disusun dengan kompetensi dasar yang dikuasai oleh siswa. Tiga, prinsip kecakupan, artinya materi pelajaran yang diajarkan hendaknya cukup memadai untuk membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Langkah-langkah memilih bahan ajar, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar yang menjadi acuan atau rujukan dalam pemilihan bahan ajar. 2. Memilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga, memilih bahan ajar yang sesuai atau relevan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Keempat, memilih sumber bahan ajar. Terakhir, jangan lupa menentukan cakupan dan urutan bahan ajar. Oke kawan-kawan, itulah materi video pada kali ini. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.